Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat beserta rahmat kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan kali ini kita bisa sama-sama merayakan dengan masuknya bulan yang penuh sangat mulia, dengan masuknya bulan yang penuh suka gembira. Tetapi Ramadan pada tahun kali ini sangat berbeda sekali dengan Ramadan pada tahun sebelumnya, yang mana pada tahun kali ini kita merayakan bulan yang penuh dengan kegembiraan, akan tetapi di lain sisi kita melihat saudara kita yang di Palestina sedang digempur habis-habisan, mendapatkan kesedihan yang luar biasa, mendapatkan kepedihan yang luar biasa, digempur sana sini sehingga mereka tidak bisa merayakan yang namanya hakikat kegembiraan pada Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir lalu Imam Ar-Ramahurmudi Maswa ingin menyampaikan beberapa hal tentang keutamaan dari bulan puasa Ramadan. Alhamdulillah, bulan puasa Ramadan kali ini memang sangat berbeda sekali seperti yang saya sampaikan tadi, yang mana saudara kita di Palestina sana menjadi korban genosida yang selalu diupayakan oleh orang-orang Israel. Lebih dari 150 hari saudara-saudara kita yang di Palestina mengalami penderitaan yang luar biasa. Lebih dari 150 hari saudara-saudara kita yang di Palestina mengalami kekurangan pasokan makanan di sana. Lebih dari 150 hari saudara-saudara kita yang di Palestina harus merasakan kepedihan, kehilangan orang yang mereka cintai. Maka dari itu, mari saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita bergembira dan merenung atas Ramadan pada tahun kali ini. Dan alhamdulillah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Ramadan kali ini bertepatan sebagai Ramadan yang tahun 1445 Hijriah, dan insya Allah sebagai Ramadan sebagai tahun yang 145 Hijriah ini kita semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai kita sebagai umat muslim di tengah konflik yang dilanda oleh Palestina ini, mungkin sebagian besar di antara kita akan merasakan dampak yang begitu besar. Sebagian besar orang mengatakan bahwasanya Ramadan ini sebagai sebuah bulan yang bisa mengurangi kesemangatan orang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di lain sisi, bahwasanya lisensi Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, itu sudah ada sejak dulu. Bahkan sebelum umat Nabi Muhammad ini ada, lisensi kepercayaan bahwasanya Ramadan ini mempunyai banyak fadilah itu sudah dari dulu. Sudah dari zaman-zaman Nabi terdahulu. Sudah dari zaman-zaman Nabi yang sudah lampau. Bahwasanya Ramadan, bahwasanya berpuasa itu adalah sebuah amal yang mempunyai fadilah yang luar biasa.
Jadi mari pada bulan Ramadan kali ini, dengan apa yang kita punya, dengan dana yang kita punya, dengan harta yang kita punya, dengan tenaga yang kita punya, lewat media sosial ataupun apa segalanya, mari kita bantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Meskipun satu postingan yang kita posting di media sosial, satu postingan yang kita kirim ke khalayak umum, satu postingan yang kita berikan kepada orang banyak, mungkin tidak akan berpengaruh begitu banyak. Tapi pada dasarnya, sedikit yang kita usahakan itu sebagai bentuk bukti bahwasanya di mana kita berada. Jadi Al-Fakir teringat pada sebuah kisah, yakni ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Ketika waktu itu seekor burung pipit berusaha untuk memadamkan api yang ada pada saat itu, memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sebuah danau, burung pipit mengambil air dari paruhnya yang begitu mungil, diambil, terus diambil. Sampai suatu seketika burung gagak melihatnya dan bertanya, "Pipit, apa sih yang kamu lakukan? Mengambil air dari danau ini dan akan dibawa kemana?" Lantas burung pipit berkata, "Aku mengambil air dari paruhku yang kecil ini untuk memadamkan api yang ada di sana, yang membakar Ibrahim," kata pipit. Lantas burung gagak bertanya, "Apa kamu yakin dengan air yang kamu ambil itu bisa menjadi pereda atas api yang membakar Ibrahim?" Burung pipit itu menjawab, "Aku yakin bahwasanya api yang aku bawa ini tidak akan berpengaruh besar, tidak akan bisa memadamkan api itu. Tapi setidaknya inilah yang bisa aku lakukan." Maka dari itu, mari saudara-saudaraku, pada kali ini kita jadikan usaha kita lewat media sosial ataupun apa segala jenisnya untuk bisa memosisikan kita di mana kita berada. Dan alhamdulillah, langsung saja untuk masalah keutamaan bulan puasa Ramadan kali ini, salah satu fadilahnya yakni untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan segala sesuatu yang berhubungan baik dengan agama maupun terhadap sesama. Seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang mana pada artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, ini adalah firman Allah yang menjadi acuan atas kewajiban terhadap kita untuk berpuasa. Jadi, puasa itu wajib. Bahkan diwajibkan puasa ini sebelum umat Nabi Muhammad. Bahkan umat-umat terdahulu diwajibkan untuk berpuasa. Karena lisensi bahwasanya puasa ini mempunyai keutamaan itu sejak umat-umat terdahulu. Bahkan ada sebuah cerita para tentara-tentara terdahulu, para tentara-tentara Nasrani ketika ingin bertarung, ketika ingin berperang, mereka diberi sebuah amalan, yaitu adalah berpuasa. Bahkan tidak jarang kita mendengar bahwasanya ulama-ulama terdahulu, para aulia terdahulu, mereka memiliki keutamaan di antara orang-orang yang lain lewat jalur apa? Lewat jalur puasa. Saking luar biasanya keutamaan dari puasa. Maka kita sebagai umat Islam jangan sampai menjadikan puasa ini sebagai sebuah beban. Karena puasa ini akan menjadikan tubuh kita lebih sehat. Seperti kalau dalam pandangan kesehatan, berpuasa itu menimbulkan sebuah sistem yang namanya autolisis. Nah, autolisis ini dalam segi tinjauan kesehatan itu akan mengganti sel-sel yang radikal pada badan kita. Terjadinya sistem autolisis ini karena pengaruh asupan badan yang sudah tidak ada, mulai dari makanan yang kita makan selama sahur, dan ketika itu sudah tidak ada, tidak bangkit energi dari makanan-makanan tersebut, maka timbullah sistem autolisis yang akan menjadikan sel-sel radikal pada badan kita itu untuk terurai.
Nah, maka dari itu, dari segi pandangan agama, dari segi pandangan kesehatan, berpuasa ini sangat banyak sekali kemanfaatannya. Nah, bukan hanya dari firman Allah SWT saja, bahkan puasa ini sudah banyak sekali ditinjau oleh para ilmuwan segala macam, sehingga mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Ada sebuah bait syair yang mana bait syair ini diciptakan oleh dikarang oleh Kiai Haji Taufiqul Hakim dalam kitabnya yang berjudul Fadailur Ramadan. Baitnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutib alaikumus siyamu kalladzi kutib alal ladzina qablikum la'allakum kuntum bimuttaqina fakhshaw rabbakum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan menjalankan puasa atas kalian. Umat dulu juga diwajibkan puasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Ini mengenai berpuasa, meningkatkan ketakwaan kita sebagai seorang hamba. Dan dalam berpuasa ini satu hal yang perlu kita perhatikan, yakni menahan diri dari apa yang namanya nafsu, dari apa yang namanya dahaga, dari apa yang namanya lapar. Jadi mengenai pengendalian diri ini sudah sering kita dengar. Bahkan terbaru ini tentang pengendali itu sedang marak di media sosial. Salah satunya itu Avatar The Last Airbender itu pengendali 4 elemen. Itu saja, anime saja sudah bisa menimbulkan pengendalian terhadap sesuatu yang mustahil bagi kita pikirkan. Tapi pada dasarnya pengendalian yang paling utama pada seorang insan, pada seorang manusia, itu adalah pengendalian diri. Maka dari itu, jikalau kita berpuasa, bertakwa kepada Allah SWT dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya, maka tidak bisa diragukan lagi, kita adalah pengendali yang sebenarnya. Maka dari itu, jadikan bulan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang begitu mengesankan, Ramadan yang begitu tidak bisa kita lupakan, Ramadan yang begitu bisa kita jadikan acuan bahwasanya kita ini adalah umat yang terpilih. Bahkan dalam Ramadan pun bukan hanya 1-2 pengendali. Di Ramadan itu, ketika bulan Ramadan itu orang yang berpuasa dibagi menjadi 3. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni adalah saumul awam, dan yang kedua saumul khawas, dan yang ketiga adalah saumu khawasil khawas. Saum yang pertama saumul awam, saumnya orang-orang yang menahan dahaga, lapar dan nafsunya saja. Dan yang kedua adalah saumul khawas. Saumul khawas ini adalah puasanya orang yang menahan lapar, menahan dahaga, menahan nafsu, dan menahan diri dari segala perilaku-perilaku yang berdosa. Dan yang ketiga ini adalah puasanya orang yang istimewa, saumu khawasil khawas. Ini tingkatan para aulia illah. Dan mengenai 3 tingkatan berpuasa ini, dalam syair kitab Fadailur Ramadan diterangkan bahwa wa innamas saumu salasu darajat saumul awami wal khawas wa sabat salisuha saumu khawasil khawas sumhu bi imanin wal ikhlas. Nah, di situ diterangkan bahwasanya puasa yang pertama, tingkatan yang pertama itu adalah tingkatannya orang awam, dan yang kedua itu adalah tingkatan orang yang khusus, dan yang ketiga itu adalah tingkatan orang yang istimewa. Jadi tergantung dari kita sekarang ini. Kita ini mau menjadi avatar bagi diri kita ini menjadi tingkatan yang keberapa? Apakah kita akan menjadi avatar yang tingkatan pertama, tingkatan remeh, tingkatan awam, atau yang kedua itu adalah tingkatan khawas, tingkatan yang menengah ke atas, atau tingkatan yang ketiga, yakni tingkatan istimewa. Kalau bisa kita bilang itu menjadi kutubnya para avatar, kalau bisa kita terjemahkan secara bahasa kita saat ini. Maka dari itu puasa ini sangat menjanjikan bagi badan kita dan keimanan kita secara jasmani maupun rohani. Maka dari itu jadikan puasa kita ini memang benar-benar berkesan. Jadikan puasa kita ini memang bisa membuat kita sehat secara jasmani maupun rohani. Oke. Jadi saya akan membacakan
sebuah syair yang tadi sempat saya bacakan sebagai penutup kalimat pada kultum kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa membuat kita semakin bisa bertakwa, semakin lebih beriman, semakin lebih sehat lagi lewat jalur puasa. Wa amalul insanu kullu lahu illa siyamu annahu kana lahu azza wa jalla wa huwa yahzin bihi li'annahu sirrun fasummu lillahi. Semua amal manusia untuk manusia, selain puasa yang kuasa, Allah lah yang membalas pahalanya, karena semua itu rahasia. Ya ayyuhalladzina amanu kutib alaikumus siyamu kalladzi kutib alal ladzina qablakum la'allakum kuntum bimuttaqina fakhshaw rabbakum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan menjalankan puasa atas kalian. Umat dulu juga diwajibkan puasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Semuanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sekian dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.